Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andovi Bohak dengan NIM 113213098. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil UAS mesin learning saya. Saya kedapatan dalam mereproduce tak 1 yaitu tentang fundamentals, conventional neural networks, vision transformers, serta multimodal models. Oke, kita bahas satu dulu. Vision. Jadi vision di sini menjelaskan bahwa penglihatan manusia adalah sistem kompleks yang menangkap cahaya, mengubahnya menjadi listrik, dan memprosesnya di otak untuk memahami lingkungan. Penglihatan komputer menggunakan pembelajaran mesin untuk meniru kemampuan manusia, membantu memecahkan masalah, serta mendeteksi objek dalam olahraga atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas visual. Lanjut ke image. Setelah saya mempelajari, image adalah gambar adalah representasi visual yang dapat berupa pixel 2 dimensi, teks 3 dimensi, atau data lainnya. Warna direpresentasikan dalam model RGB dengan saluran intensitas berbeda dengan video atau data tabular. Pemrosesan gambar menggunakan teknik normalisasi dan resizing untuk aplikasi seperti pengenalan wajah atau segmentasi. Lanjut ke imaging. Imaging. Akuisisi gambar dimulai dari energi yang ditangkap sensor dan diubah menjadi sinyal digital. Gambar terbentuk melalui sampling dan kualitasasi dengan teknik pemulihan dan peningkatan untuk memperbaiki kualitas, warna, dan kompresi. Untuk membantu optimisasi, memungkinkan efisiensi penyimpanan dan pemrosesan. Lanjut ke imaging of real life. Jadi singkatnya, pengambilan gambar di dunia nyata menghadapi tantangan seperti objek bergerak dan distorsi. Resolusi yang tepat membantu efisiensi model visi komputer. Teknologi seperti inframerah dan mikroskop memungkinkan pengamatan detail yang tidak terlihat oleh mata. Dengan preprocessing menjadi kunci keberhasilan aplikasi. Lanjut, apa itu computer vision? Visi komputer atau computer vision adalah teknologi untuk memahami data visual berkembang dengan pesat dengan pembelajaran dalam yang mengatasi keterbatasan teknik manual. Aplikasinya mencakup deteksi objek, pelacakan, dan segmentasi, meskipun membawa tangan terkait dan kesalahan klasifikasi. Lanjut ke 6. Application of Computer Vision. Visi komputer membantu menyelesaikan tugas seperti mendeteksi pelanggaran, helm, kendaraan otonom, e-commerce, kontrol kualitas, dan analisis gambar medis. Tantangan meliputi noise, variasi data, dan etika, serta berkelanjutan dalam etis yang menjadi fokus dalam penerapannya. Lanjut ke pre-processing of for computer vision tasks. Jadi apa sih itu? Jadi pemrosesan gambar mencakup operasi yang logis dalam matematis untuk manipulasi gambar seperti pengurangan noise dan augmentasi data untuk meningkatkan akurasi model. Augmentasi data seperti rotasi, clipping, memperluas dataset, mendukung kinerja model CNN dalam klasifikasi dan deteksi. Lanjut, feature description. Feature description melalui array, tensor, atau one-shot encoding, teknik seperti SIP dan SURF digunakan untuk deskripsi fitur dengan robust terhadap transformasi. SIP unggul dalam presisi, sedangkan SURF lebih cepat dalam aplikasi real-time. Feature scene. Fitur meshing merupakan cocok atribut gambar menggunakan metode seperti brute force, FLAN, dan LOFTR. FLAN efisiensi untuk data besar, sedangkan LOFTR berbasis pembelajaran cocok untuk aplikasi kompleks. Teknik seperti transact membersihkan pencocokan untuk meningkatkan akurasi. Real world application of feature extraction in computer vision. Feature extraction mendukung aplikasi seperti pengenalan wajah, keamanan kesehatan, atau pemasaran, pelacakan objek seperti otomotif atau olahraga, dan deteksi anomali seperti keamanan publik, kontrol kualitas. Teknologi ini terus berkembang luas dampak dalam berbagai sektor. Oke, kita lanjut ke unit 2 di mana kita akan menjelaskan codingan setiap sebab. Oke, unit 2. Di sini unit 2 itu adalah introduksi convolutional neural networks. Tujuan dari ini adalah melatih model VGG19 yang sudah di pre-train untuk tugas klasifikasi gambar baru yang outputnya diharapkan eh, model yang terlatih menghasilkan akurasi tinggi pada dataset. Script ini memanfaatkan transfer learning dari VGG19
ganti layer akhir dengan layer yang sesuai kelas dataset. Oke, dalam pengaplikasiannya, pertama kita di sini di ada requirement-nya, yaitu kita harus mengubah dari runtime-nya jadi GPU di hardware. Kenapa pakai GPU? Karena lebih cepat dalam memproses datanya. Lalu kedua, kita setting environment-nya. Di sini kita ada import OS, waktu, copy, nyupi, dan collection. Di sini juga kita plotting importnya dari kita menggunakan metode PIL untuk import image-nya, terus import matplotlib, plotly, ngrep subject, support, dan plotly express. Kita juga pakai torch imports, torch vision imports. Oke, kita lanjut ke data preprocessing. Dalam tutorial ini kita bekerja dengan data CIFAR 10 yang berisi gambar dari 10 kelas yang berbeda. Dari 6.000 gambar yang berukuran 32x32 dengan 6.000 gambar per kelas, tujuan ini adalah melatih model yang dapat mengklasifikasi gambar-gambar ini dengan akurat. Oke, di sini kita udah masukin kelas dari sekitar 10-nya itu 10, image size-nya 224 dengan rata-rata itu adalah kisaran di bawah 0,5 dan satu lagi indeks general di bawah 0,3. Terus kita transformasi data dari training set, terus transformasi data untuk validasi, terus data untuk di istilahnya dilatih. Terus setelah dilatih kita dapat untuk validasi objek tersebut apakah sudah benar yang telah dilatih. Lanjut, dapat dihasilkan itu training datasetnya sekitar 50.000 dan validasinya sekitar 10.000 ya. Lanjut, di sini tersedia tabelnya, itu tabel tentang class image counter of validation data. Jadi beberapa kelas yang datanya tuh berapa banyak. Salah, kelas 2 berarti 5.000 image. Nah, ini sama class of distribution validation data. Jadi setelah kita tahu berapa banyak dan berapa yang benar udah valid, kita lanjut ke dimensi. Kita pakai torch di sini, yaitu dimensi gambar diberikan torch size 183, 224, dan 224 yang menunjukkan ukuran base sebanyak 102 gambar masing-masing dengan 3 gambar saluran RGB, dan setiap gambar memiliki dimensi 200 kali 224 kali 224 pixel. Setelah diberikan torch, jadi kita visualisasi beberapa gambar. Lanjut, kita di sini ada kelas pesawat, terus ada mobil, burung, kucing, rusa, anjing, eh, kodok, terus ada kuda dan kapal dan truk. Ini ya, untuk gambar satu hasilnya didapatkan kodok, nomor dua burung, ketiga pesawat, keempat rusa, kelima kucing. Lanjut, setelah kita ambil dari beberapa gambar yang sudah benar, kita latih lagi. Lanjut, terus dilatih sampai training loop. Nah, setelah bikin beberapa model dari training tersebut, kita memaksakan PGG-19 sebagai model dasar. Di sini kita pakai sampai 10, jadi setiap ini dilatih sampai 10 kali. Didapatkan kurva loss and accuracy story-nya. Jadi dari skala 1 sampai 6 akurasinya menurun dari 0,55 menjadi 0,04. Namun setelah 6 ke 10 akurasinya sedikit membaik. Untuk model akurasinya berjalan landai, tidak ada peningkatan atau penurunan yang signifikan. Setelah itu kita memakai beberapa custom. Saya memasukkan dari luar itu prediksi kucing, lalu akan diproses dari hasil yang tadi akan diprediksi, yang hasilnya adalah kucing.
cat. Lanjut ke very deep convolutional network. Jadi tujuannya adalah menggunakan model Ernest dari Liberty Team untuk transfer learning yang lebih cepat dan efisien. Outputnya model Ernest yang terlatih yang cocok untuk dataset terbaru dengan hasil akurasi optimal. Jadi, tim ini menyediakan berbagai model pre-trained dengan API mempermudah pengguna untuk menerapkan transfer learning. Pertama kita install dulu timnya, lalu kita import juga. Lalu setelah diimport kita dapat data preparation dan augmentation. Lalu setelah itu kita load dari datasetnya itu CIFAR 10. Setelah itu kita mendefinisikan datanya. Setelah itu kita melakukan tuning. Tuning di sini kita memakai layer of Ernest 18 model dengan yang baru di 10 kelas. Lalu kita definisi dari loss function-nya, terus kita tune juga model dataset CIFAR 10-nya, terus didapatkan hasil seperti ini. Dan terakhir kita training dan evaluasi loop. Dapatkan epoxnya sampai 30 akurasinya di atas 5 atau 0,7 106. Terus kita buat prediksi dari custom image. Untuk selanjutnya adalah fine tuning transformation. Melakukan jadi tujuannya adalah melakukan fine tuning pada vision transformer untuk meningkatkan akurasi dalam deteksi objek. Jadi setelah kita melakukan deteksi tadi, kita tingkatkan akurasinya untuk mengoptimalkan model penetrasi vision transformer dengan dataset terbaru. Nah, jadi seperti gambar ini kan ada beberapa macam orang dan benda juga. Jadi kita di sini perlu meningkatkan akurasinya. Misalnya dari instalasi dulu, di sini ada kita install datasetnya transformer. Terus ini ada skenario di mana kita digunakan untuk secara real world atau real life. Kita import dulu datasetnya. Ada kita pakai dari Anidia 664 hardhead dataset. Terus setelah kita ambil datasetnya, kita latih, terus kita ekstrak datasetnya untuk menjadikan data tes. Terus kita hampir memiliki sekitar 5.000 samples dan 1.700 test samples. Nah, setelah memakai tidak train dan kita mendapatkan hasil output dapat mendeteksi objek dengan detail. Ini kita buat lalu lalu kita buat simple plotting multiple image-nya. Kita import multiple-nya dan dari class plot image. Terus kita train hasilnya. Sini fungsinya untuk perusahaan itu ya. Lalu juga auto image processor, processing dataset. Nah, lanjut ke knowledge distill. Oke, lanjut ke knowledge distillational. Oke, lanjut ke knowledge distillation. Tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya menggunakan distilasi pengetahuan untuk melatih model yang ringan mempertahankan kinerja model besar. Jadi di sini kita ada import dulu datasetnya, terus kita install juga buatnya, terus kita import
ada import dataset, transformer, FOA tadi, torch, dan ampli dan matplotlib. Di sini kita pakai dataset dari Packwak Phosphorfets. Di sini ada kita memberikan label, memakai GPO atau CPO untuk mempermudah atau mempertajam, mempercepat dari operasi algoritmanya. Terus kita ubah dari datasetnya trend image. Ini kita mengetahui bentuk apa dari datasetnya, itu districts. Lanjut, kita import, lalu datasetnya kita buka lagi. Sini kita ambil untuk para data, konversi byte menjadi gambar. Di sini ada konversi tensor ke PyTorch, memindahkan ke device CPU atau GPU, menggunakan model untuk prediksi, mencetak label prediksi. Setelah melakukan hal tersebut, kita mendapatkan tabel seperti ini. Didapat ukuran class ID dan feature probability. Lalu ada fungsi transformasi data, konversi byte array menjadi gambar menggunakan PIL image. Di sini ada mengambil byte array dari dictionary. Di sini ada konversi ke RGB, proses gambar dengan PAT image processor, hingga setelah dilatih tadi hasilnya, yaitu epoch training epochnya sampai 10 dengan akurasinya di bawah 2. Oke, lanjut ke LoRa classification. Jadi LoRa ini adalah menggunakan low rank adaptation atau LoRa untuk fine-tuning model pada klasifikasi gambar. Sini kita install dulu yang seperti dataset, FOA, accelerate, dan P. Kita import. Sudah sini kita ada autentifikasi dari Humming Face untuk mengambil datasetnya. Setelah memakai API untuk mengambil datasetnya, kita ambil datasetnya. Terus kita latih. Setelah dilatih, kita pisah untuk menjadi data training dan data label. Lalu di sini ada algoritmanya, di mana ini untuk show sampelnya ya. Untuk hasil ini yaitu sesuai dari dataset kita prediksi jenis-jenis dari hewan atau anjing atau kucing tersebut jenisnya apa. Lalu kita ada pre-processing. Lalu kita tadi datasetnya kita ambil lagi. Itu features utama ada pet, people, dogs, image. Lanjut ke labeling, terus ke transform juga. Di sini kita lanjut ke tricks. Tricks ini adalah mengambil si. Di sini ada dari modelnya, dari pertama dari extract one class embedded, terus dipisah-pisah, dijadikan kecil, terus dengar jadikan kelihatan patches, jadi dipisah-pisah atau disamakan, terus dilatih, terus kita setelah dilatih bisa kita klasifikasi gambar masing-masing tersebut ada apa, seperti kelas burung, bola, atau mobil. Nah, untuk modelnya ada arsitektur, di sini ada image class classification. Jadi tujuan dari ini adalah melatih model untuk tugas klasifikasi dengan banyak tabel atau multi label. Outputnya yang diharapkan adalah model ini mampu memprediksi beberapa label menjadi satu gambar. Jadi pada script ini adalah mendemonstrasikan cara menangani tugas multi label dengan transformator. Seperti biasa, di sini kita unduh dulu datasetnya.
lalu kita eh, cari tahu isi datasetnya apa aja. Di sini ada image, kemudian white label, classes, dan object. Di sini untuk tetap di trainingnya ada 251, 501, untuk validationnya ada 5 sama. Oke, lanjut ke fine tuning multi-level image classification. Jadi tujuan ini adalah melatih model untuk tugas klasifikasi dengan banyak label, multi-label. Output yang diharapkan adalah model mampu memprediksi beberapa label pada satu gambar. Jadi script ini intinya mendemonstrasikan cara menangani tugas multi-label dengan transformator. Kita install dulu transformatornya, kita import dataset, kita isi dari dataset tersebut ada apa aja. Trainingnya ada ID, image, height, width, classes, dan objek. Sama juga di validation, tes juga sama. Lalu dari kita bisa pisahkan classesnya dari class name-nya ada aeroplane, bicycle, bird, boat, bottle, bus, car, cat, dan seterusnya. Terus kita labeling juga dari class-nya. Lanjut ke algoritmanya. Di sini kita selecting dari random image, terus kita plotting, terus di setiap labelnya kita kasih string dan combine dari beberapa koma. Nih, jadi di sini ada hasilnya yaitu person dan kuda atau horse dan macam-macam hasil dari trainingnya. Terus ada processing or dataset. Di sini ada contoh dari label 3,5 dengan number label 10 di embedded jadi beberapa coding yang indeksnya dari 3 dan 5. Terus setelah itu kita ambil sampelnya, lalu kita apply jadi one hot encoding. Sini ada katanya kita latih, terus kita validasi, terus kita compare menggunakan SyncTim. Nah, dapat dihasilkan dari beberapa yang lebih spesifik dari label ada potted plant, car, person. Diprediksinya adalah cat dan person. Labelnya ini dari gambar person dan person. Oke, kita lanjut ke learning image classification. Transfer transfer learning image classification. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya itu menerapkan transfer learning untuk meningkatkan akurasi klasifikasi gambar. Outputnya adalah model dengan performa tinggi pada dataset target. Jadi di sini menggunakan model pre-train untuk mengganti layar sesuai dataset. Dan kita install, kita import, terus kita ambil dari datasetnya dari Hugging Face, token yang kita masukin dari API-nya, terus kita load datasetnya, terus kita cari tahu datasetnya apa aja isinya. Ada pet, label, dog, image dengan jumlah row-nya itu 7 ribuan. Terus dari datasetnya kita latih apa aja dari label dog tersebut. Misalnya dog labelnya Siamese, jadi jenis Siamese. Terus kita bisa dari kita train dan data 37. Terus kita lakukan show sampel dari choosing beberapa dataset image tadi, kita plotting untuk dihasilkan. Nah, ini dari hasil pengelompokan kelas dari anjing atau kucing. Sini ada semua processing or dataset, kita processing lagi, terus kita pre-labeling, terus kita pakai auto image processor,
dari pretain, lanjut kita compare dari image dan labelnya, terus kita collision, terus kita melakukan perhitungan dengan matrix, lalu memproses our model. Nah, didapatkan akurasi dari fx-nya sampai 5 yaitu di atas dari 9. Nah, dari label dan prediksi sama karena di atas 9 ya. Adapun yang berbeda dari label Egyptian Mau, walaupun prediksinya Bengal. Oke, kita lanjut ke learning for image segmentation. Jadi tujuannya apa sih? Untuk melakukan transfer learning pada model untuk segmentasi gambar. Maksudnya, skin akurat untuk objek dalam gambar. Jadi script ini tuh menunjukkan cara adaptasi model untuk tugas segmentasi. Seperti biasa, kita import, terus kita ambil dari Hugging Face datasetnya, kita akan mungkin API-nya. Ini ada tokennya, token saya. Kita load datasetnya, kita beri nama, terus kita latih dulu datanya, lalu kita visualisasi beberapa sampel. Contoh, sampelnya ada image segmentasi. Setelah melakukan beberapa sampling, kita latih lagi datanya dengan minnya 123, 255, 255, dan 255. Dengan standarnya adalah kisaran sini ada 58, 255, sama ya. Terus kita ada sini ada latih dan tes, sini ada training ya, kita latih, ini sini ada algoritma kita tes, sini ada data class-nya, terus ini ada training juga untuk validasi dan tes datasetnya. Sekarang kita melakukan verifikasi dari apa yang kita buat di opposite-nya. Nah, di sini dikategorikan flat sidewalk hasil dari segmentasi. Oke, di sini dari beberapa image kita bagi dari backbone dan pixel decoder, lalu pindah ke transform model atau max pixel embedded bersamaan. Kita max embedding, embedded, lalu kita pisahkan dari class prediction dari warna, ada dari class, ada dari binary, terus kita mendapatkan hasil dari segmentation inference only. Nah, di sini kan ada beberapa warna dan gambar. Nah, itu dilatih. Nah, dari beberapa warna ini, misal eh, dari coklat hitam, nah konsisten kan? Itu dari hasil dari proses tadi. Nah, ini setelah dilatih kita lebih prediksi gimana ininya berbeda-beda dari warnanya. Setelah tadi kita latih yang hasil usin tadi, kita lanjutkan ke beberapa sampel yang awal. Setelah ground truth-nya ini dari warna yang kita pilih-pilih sama, dan ini prediksinya yang menggunakan binary. Lanjut ke swing transformer. Jadi tujuan ini adalah menggunakan swing transformer untuk tugas vision komputer. Outputnya adalah prediksi akurat untuk tugas multiklasifikasi atau deteksi. Biasanya untuk swim transformer ini adalah model hierarkis yang efisien untuk memahami struktur gambar. Biasa import, kita inisiasi pretend dari swimnya, sistem model,
Kita load datasetnya dari cat image tadi. Kita ada pre-processing image-nya, yaitu dari hasil dataset yang ada menjelaskan bahwa ini adalah tabby dan tabby cat. Lanjut ke ClipTalk. Oke, ClipTalk adalah menggunakan model clip untuk cropping gambar dengan lebih baik. Outputnya adalah gambar yang di crop sesuai area penting. Jadi clip di sini digunakan untuk mengekstrak area signifikan dalam gambar berdasarkan teks atau fitur. Kita import lagi, kita pakai token, kita masukkan modelnya, kita latih dengan yolos modelnya, latih dengan clip prosesnya, lalu kita masukkan dataset atau gambar yang kita ingin pakai menggunakan algoritma PIL image. Terus ini ada pengekstrakan dari gambar tersebut. Dapatkan beberapa gambar itu ada Ymin, Xmin, Xmax, dan Ymax. Setelah diekstrak, kita berikan deskripsi. Di sini deskripsinya ada beberapa macam. Ada image dan score. Nah, di sini kita pakai justification menggunakan YOLOS. Sebagai contoh, setelah gambar tadi kita pakai contoh gambar ini. Dari teks deskripsi adalah man carrying a green bag, man riding a bicycle, yellow colored taxi car, and red colored bus. Ini uh, kita input dari deskripsinya uh, untuk dijadikan tujuan pemotongan gambar. Nah, setelah kita input tadi mendapatkan output di gambar crop tersebut dengan akurasi hampir mendekati satu. Sama ini juga semuanya. Kita lanjut ke fine tuning clip. Jadi di sini setelah melakukan clip tadi kita melakukan fine tuning dengan model clip untuk tugas multimodal. Outputnya itu model clip lebih sesuai dengan tugas tertentu spesifikasi. Jadi di sini clip itu diadaptasi untuk dataset baru atau tugas lebih spesifik. Kita import dulu evaluasinya terus sampai hitungan matriks untuk akurasi. Import dan akurasi 0,75. Kita ekspor dulu datasetnya. Di sini kita pakai dataset dari PackQuang, Oxford Patch. Di sini kita pakai datasetnya itu ada data claim, validation, sama data untuk tes. Untuk masing-masing isinya dari dataset tersebut, fiturnya adalah pad, label, docs, dan image dengan jumlah row-nya 5173. Untuk validation datasetnya ada feature sama pad, label, untuk image juga. Untuk row-nya ada sekitar 444. Untuk datasetnya, untuk dataset tesnya ada sama dengan jumlah row-nya ada 1773. Nah, sini kita pakai algoritma PIL di mana mengekstra dari gambarnya, mengambil data dari byte gambar, terus mengkonversi byte ke gambar menggunakan PIL, terus menampilkan gambar. Terus show image ini untuk panggil fungsi dengan dataset. Sini menjelaskan beberapa jenis kucing dan anjing ya. Nah, untuk fine tuning kita juga perlu memproses labelnya. Jadi dari label tersebut kita cari tahu labelnya apa saja. Terus kita siapin datasetnya. Di sini ada transfer class dan label. Di sini di mana untuk menginput dataset. Nah, lanjut ke clip image classification. Di sini eh,
dimana image tadi kita potong atau kita clip argumennya. Terus kita evaluasi, ini adalah algoritma evaluasi. Terus kita fine tuning, semua layar kita fine tuning, dan kita mendapatkan dari 2 itu trending loss-nya sekitar 2, dan dari selanjutnya juga sekitar 2. Nah, untuk hasil-hasilnya didapatkan akurasinya sekitar dari beberapa model ini udah sekitar di atas 9, kisaran 8 sampai 9. Lanjut, clustering with clip. Jadi tujuan utama dari ini adalah mengumpulkan data berdasarkan fitur yang berdasarkan clip. Itu outputnya cluster data yang relevan dengan hubungan visual dan tekstual. Jadi di sini clip ini digunakan untuk clustering data multimodal seperti teks dan gambar. Kita pakai dataset Cipher 10 untuk displaynya, kita gambarnya kita copy, terus kita ekstrak semua fungsional dari semua gambar dengan space 1000 gambar. Terus ini adalah penambahan fitur dari ke Vice Index, terus mengekstrakan feature. Sini kita membuat 10 cluster, lalu ada membuat matrix untuk store distribution of vector cluster and visualize it. Ini kita membuat create matrix 10 kali 10 matrix. Ini setelah dibuat matrix 10 di mana empty, kita iterate over the array of cluster excitement to populate the matrix. Jadi kita memasukkan cluster excitement untuk mengisi matrix-matrix tersebut. Nah, di sini ada algoritma plot distribusi dari lebar per cluster tersebut, di mana ada airplane, mobile, cat, deer, dan sebagainya. Ada beberapa macam clusternya. Untuk warna dari ungu itu adalah 0, dan kuning adalah yang tertinggi, tergeser di atas 800. Lanjut ke image classification with clip. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya adalah menggunakan clip untuk mengklasifikasi gambar berdasarkan deskripsi teks. Maksudnya itu prediksi gambar kelas gambar yang sesuai. Jadi clip ini memanfaatkan fitur visual dan teks untuk klasifikasi gambar. Kita pakai dataset Cipher 10. Kita pakai klasifikasi, kita klasifikasi salah satu image-nya adalah, hasil outputnya adalah pesawat. Terus kita klasifikasi dari semua gambar dimiliki tes setnya itu. Lanjut, kita lakukan perhitungan akurasi. Di sini ada akurasi, precision, recall, F1 score dengan klasifikasi report dan convolutional matrix. Didapatkan akurasinya adalah 0,8, precisionnya 0,8, recall 0,87, F1 score-nya adalah 0,87. Adapun classification reportnya adalah kisaran 0, untuk akurasinya adalah F1 score 0,8. Untuk conversion matrixnya bisa dilihat. Nah, setelah itu kita buat plot untuk menggambarkan visualisasi dari conversion matrix ini. Yang bisa dilihat yang tertinggi dari itu adalah airplane, kelas airplane. Di sini kita analisis dari tersebut, kita beri label baru dari beberapa, ada foto airplane, foto otomobil. Kita hitung operasinya, kita buat juga visualisasi dari matrix conversionnya. Sini sama ya.
Lanjut ke retrieval waveforms. Jadi tujuannya adalah melakukan pencarian gambar berbasis from text. Outputnya adalah gambar yang relevan dengan deskripsi teks input. Jadi klip sini tuh mencocokkan deskripsi teks dengan fitur gambar. Ini kita import, kita define pakai CPU atau GPU, kita masukkan, kita load dari klipnya tersebut, lalu kita masukkan data set cipher 10-nya, kita ambil dari window size-nya dari ke 1000 image, terus kita ekstrak dan simpan ke files index sama seperti tadi. Tapi di sini kita pakai image retrieval with prompts, di mana kita bisa promptnya a photo of a dog. Nah, di mana algoritmanya akan mencari yang menyerupai prompt dari photo of dogs. Nah, setelah beberapa filter dari image, didapatkan hasil foto dari beberapa anjing. Lanjut, terakhir adalah image similarity with search with clip, dimana tujuannya adalah mengukur kesamaan antar gambar menggunakan klip. Outputnya adalah skor kesamaan antar pasangan gambar. Jadi di sini tuh klipnya itu digunakan untuk membandingkan fitur visual dan menentukan tingkat kemiripan. Biasa kita install dulu transformernya, lalu kita install PAIS menggunakan CPU. Kita load dari portnya, kita pakai mau GPU atau CPU, lalu kita load beberapa klip modelnya, lalu kita jangan load tiny image datasetnya yaitu dari CH+. Sini ada display on image and keep only validation set. Kemudian sini menjelaskan bahwa ada gambar dengan dataset dan feature labelnya itu ada image dan label, ada nomornya sampai 1000. Ini sama seperti tadi yang masukkan ke dalam indeks is. Nah, di sini mulai dari similarity search-nya. Lalu kita ambil sebuah gambar dari internet. Yang tadi kita import. Untuk melakukan pencarian kesamaan, kita menerapkan langkah berikut: ekstrak fitur, navigasi fitur, dan melakukan pencarian pada place index, mengambil top gambar. Pada hasilnya kita mendapatkan dua variabel dari distance dan indicate. Distance-nya yang tadi adalah 0,3, 0,4, 0,4, 0,4, dan 0,4. Indexnya ada 1003, 1300, 300, 2100, dan 1400. Sekarang kita menampilkan top gambar beserta skor kesamaan mereka. Jadi di sini menampilkan gambar dari indeks dan similarity skornya. Yang tertinggi adalah pada skor 71, yang kedua ada 70, ketiga ada 69, 4 ada 69 juga, dan terakhir ada 69.